Pada sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, tim kuasa hukum Paslon 03 juga membawa saksi ahli yang merupakan mantan anggota KPU Provinsi Bali dan juga mantan anggota KPU RI, yaitu I Gusti Putu Arta. Dan dalam kesaksiannya atau argumentasi yang diberikan kepada Hakim Konstitusi, Bapak Putu Arta menyampaikan beberapa poin-poin argumentasi yang menunjukkan ketidakabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di KPU. Langsung saja saya akan berbincang dengan Pak Putu Arta. Pak Putu Arta, ini ada beberapa poin yang tadi kita sama-sama saksikan begitu pada saat pemaparan argumentasi. Ada poin proses pencalonan dan juga dibarengi dengan jenis pelanggaran. Itu ada beberapa poin. Pak Putu Arta, kemudian apa yang kemudian membuat Anda yakin sebagai saksi ahli begitu bahwa memang pendaftaran Gibran sebagai cawapres ini seharusnya tidak sah begitu menurut aturan dan hukum? Ya, yang belum mengemuka dalam persidangan-persidangan sebelumnya dan baru saya sampaikan tadi sebagai satu fakta baru adalah bahwa seolah-olah ada kesan kalau putusan MK nomor 90 itu yang keluar pada tanggal 16 Oktober itu sudah langsung bisa dieksekusi di lapangan, lalu dengan serta-merta bisa kemudian dipakai dasar hukum untuk meloloskan Gibran. Tidak. Jadi karena apa? Putusan MK nomor 90 itu kan perubahan terhadap undang-undang pasal 169 huruf Q. Maka undang-undang ini berubah, oke, diadopsi, tetapi ada undang-undang yang lain yang kedudukannya setara. Pasal berapa itu? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Atas perubahan ini ataupun penyusunan dari perubahan ini harus melalui regulasi pembuatan peraturan KPU. Nah, ini peraturan KPU-nya kan belum dibuat pada saat itu, pada saat pendaftaran, pada saat verifikasi. Ya, artinya apa? Tidak cukup alas hukumnya itu hanya dengan putusan MK plus surat keputusan KPU nomor 1378 itu tidak. Apalagi 1378 itu cantolan ke atasnya adalah peraturan KPU 19. Kan agak aneh. 1378 mengatakan bahwa boleh 40 tahun atau dan sedang menjabat dalam jabatan politik termasuk hasil pemilihan kepala daerah. Tapi di peraturan 19 kan hanya umur paling rendah 40 tahun. Jadi kan ada dua norma yang berbeda sebagai rujukan. Sehingga kalau dalam konteks regulasi kita ini harus diabaikan ini peraturan KPU SK KPU ini, sehingga yang berlaku adalah peraturan KPU nomor 19. Karena peraturan KPU nomor 19 yang berlaku, maka kemudian Gibran tetap masuk diterima, tetapi begitu verifikasi berkasnya harus dikembalikan. Belum cukup umur ini. Nah, gitu loh. Tidak memenuhi syarat. Sudah ada keputusan dari MK. Karena keputusan MK itu belum bisa dieksekusi sebelum peraturan KPU-nya keluar. Peraturan KPU baru keluar tanggal 3 November. Nah, dari mana itu ketentuan itu? KPU-nya sendiri menyusun namanya kemudian adalah peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan KPU. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Tidak pernah dalam tradisi di KPU ada putusan MK lalu dieksekusi langsung, enggak. Pasti turunannya langsung peraturan KPU kemudian dengan keputusan KPU. Sehingga saya ingin mengatakan apakah kemudian putusan MK diabaikan? Oh tidak. Diadopsi sama KPU, tetapi mulai berlakunya tanggal 3 November. Lah, tanggal 3 Novembernya ini verifikasinya udah selesai gitu loh.